Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel saya Adjar Halik. Sekarang saya akan membuat reaction tentang video ini. Video ini dia ada saya punya kawanan terlink untuk buat reaction. Tajuk dia inilah senjata buatan Indonesia yang ditakuti dunia guys. Wow, ditakuti dunia guys. Memang senjata ini saya pun belum nampak lagi. Tak tahulah senjata macam mana besar dia. Jadi kita sama-sama tengok guys, sama-sama saksikan macam mana besar dia. Oke guys, jom kita saksikan. Oke guys, ini dia. Wow. Negara yang paling dominan soal militer saat ini adalah Amerika Serikat. Negara adidaya ini bisa disebut gudangnya teknologi persenjataan. Kemudian selain Amerika ada Rusia yang terus berusaha menyaingi alutsista canggih Amerika. Begitupun sebaliknya, Amerika juga berusaha menyaingi alutsista canggih dari Rusia. Dan tak lupa ada Cina yang teknologinya juga nggak kalah dengan Amerika dan Rusia, walaupun kebanyakan duplikat. Ya bisa dibilang licik-licik pintar, walaupun licik tapi pintar. Tapi kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis. Karena salah satu perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN, yakni Perindustrian Angkatan Darat atau Pindad, ternyata pernah mengekspor amunisi kaliber kecil, yaitu 5,56 mm ke Amerika Serikat. Dan amunisi ini juga terus-terusan diekspor ke Singapura dan Thailand. Amunisi Pindad sudah memenuhi standar NATO dan dipastikan produk-produk Pindad adalah produk dengan kualitas tingkat dunia. Sampai Amerika yang kelihatannya preman dari segala preman pernah memesannya. Suatu negara akan diberi sanksi, baik itu sanksi ekonomi maupun sanksi teknologi oleh Amerika Serikat jika membeli peralatan persenjataan dari Rusia dan juga dari Cina. Itulah betapa egoismenya sang penguasa teknologi militer Amerika Serikat. Namun Amerika malah pernah membeli amunisi senjata dari Rusia. Nah, ini aneh sekali nih. Aneh sekali. Alasannya karena Angkatan Darat Amerika kekurangan amunisi spesifik. Walaupun Amerika berkata bahwa negaranya sangat bisa memenuhi kebutuhan amunisi, tapi Amerika ingin menambah amunisi non-NATO. Hilang peluru banyaknya. Jika kita membicarakan soal alutsista buatan Pindad, maka bisa dikatakan yang paling laris adalah Panzer Anoa. Panzer Anoa ini sudah diekspor ke berbagai negara seperti Oman dan tak lupa ke Malaysia. Lalu apa sih kelebihan Panzer ini? Kelebihannya mampu bergerak di jalan aspal dan medan off-road dan pernah menjajal tanjakan dengan kemiringan 60 derajat. Kalau cuman jago di jalan aspal dan di medan off-road, motor Suprafitmu pun bisa. Tapi bedanya, Panzer Anoa dibekali dengan persenjataan mematikan. Persenjataan mematikan ini sangat mematikan apabila ditembakkan ke seseorang. Rompi anti peluru milik personel militer marinir Amerika Serikat sudah sangat terkenal dengan keamanannya. Intinya rompinya sulit ditembus. Namun hal itu kayaknya tidak berlaku dengan senjata-senjata buatan Pindad, yakni senapan serbu 1 dan senapan serbu 2 atau disingkat SS1 dan SS2. Karena diklaim senjata ini kualitasnya sudah mendunia. Kelebihannya memiliki desain yang lebih ergonomis, tahan terhadap kelembapan tinggi, lebih ringan, serta akurasinya lebih baik. Dan suatu senapan yang paling penting akurasinya sangat baik. Kalau ada masalah di akurasi,
Tadinya mau nembak ayam, malah nembak bulu jempolmu itu. Kan bahaya. Wah. Bukan hanya PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI pun juga sangat berprestasi karena menjual produknya ke Perancis. Bayangkan, ke Perancis. Padahal kan teknologi penerbangan Perancis ya bisa dibilang sangat mumpuni. Tapi Perancis percaya bahwa produk-produk PT Dirgantara Indonesia memang produk-produk kualitas dunia. Nah, produk yang diekspor ke Perancis adalah badan helikopter H225 atau H225M. Jadi ini badannya saja. Tugas PT Dirgantara Indonesia ya merakit saja. Untuk masalah permesinan pasti ya dari Perancis. Dan diketahui kontrak pengiriman badan pesawat ini hingga akhir tahun 2025. Tapi ada juga produk PT Dirgantara Indonesia lain yang diekspor ke selain Perancis, yakni pesawat CN235 yang diekspor ke Senegal. Bahkan produk CN235 yang diekspor ke Senegal itu bukan hanya badan pesawatnya saja, namun full set. Yang membuat semuanya adalah karya anak bangsa. Nah, CN235 hasil produksi PT DI ini di negara Senegal dijadikan sebagai pesawat patroli maritim. Membahas tentang PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia tak lengkap rasanya bila tidak membahas PT PAL Indonesia. Karena PT PAL Indonesia juga berhasil mengekspor 2 kapal perang ke Filipina. Dan ini terjadi di tahun 2018. Kapal perang yang diekspor ke Filipina adalah jenis kapal perang Leading Platform Dock atau LPD. Sepanjangnya adalah 143 meter dengan harga yang lumayan lah, 43 juta US dollar atau 626,24 miliar. Kapal ini bisa bertahan selama 30 hari di lautan. Produk PT PAL Indonesia bisa dikatakan produk bukan kaleng-kaleng. Karena sejauh ini PT PAL telah mengekspor produknya ke berbagai negara, mulai dari Afrika, Timur Tengah, dan tak lupa Asia Tenggara. Selain Filipina, ada negara di Asia Tenggara yang tertarik untuk membeli kapal LPD buatan PT PAL, yakni Brunei, Malaysia, dan Thailand. Tapi sayangnya, saat ini PT PAL sulit menembus pasar Eropa untuk menjual produksinya. Alasannya ya cukup simpel, karena teknologi milik Eropa jauh lebih mumpuni. Oleh karena itu, Indonesia menggandeng Eropa untuk meningkatkan kualitas kapal perang buatan di negeri ini sendiri. Kita kembali ke PT Pindad lagi. Hebat, guys. Nah, senjata Pindad memang patut dibanggakan. Karena Australia dan Amerika Serikat pun sampai terheran-heran. Hal itu terjadi ketika Amerika Serikat dan Australia kalah pada lomba tembak dengan Indonesia di AASAM yang digelar di Australia. Dan Indonesia menjadi juara umum. Senjata Pindad yang digunakan untuk lomba ini adalah SS2 varian 4 Heavy Barrel dan pistol G2 Elite dan Combat. Namun permintaan Amerika Serikat dan Australia pun ditolak mentah-mentah oleh Indonesia karena ada motif di balik keinginan mereka. SS2 buatan Pindad memang asing di negara-negara benua Eropa dan Amerika karena peminat SS2 kebanyakan dari Asia, dan SS2 pun banyak diekspor ke negara-negara tetangga kita. Nah, kemarin itu 1 peluru 2 nyawa itu kayak gimana sih? Itu saya nggak habis pikir gitu, kalau bisa ada 1 peluru bisa habisin 2 orang sekali gitu. Itu gimana cerita? I'm very proud and honored to be the winner of Asian.
Sebenarnya ada banyak sekali produk-produk senjata buatan Indonesia yang laris di pasaran. Kalau admin bahas satu persatu, maka durasi video ini bisa 1 jam lebih. Dan kalau durasinya 1 jam lebih, tentu kalian gak akan nonton selama itu. Oleh karena itu, akhir kata, terima kasih. Jarak sekian ini saya bidik mana, kalau diam saya bidik mana. Dan kita dikasih waktu itu, kita tunggu sampai ini robot ini ya pas ya. Sampai mereka tuh sejajar. Wah, Sebenarnya nggak sejajar. Soalnya nanti ada momentum kecepatan peluru di jarak sekian ini, robot bergerak beberapa meter itu harus kita hitung. Detail sekali ya. Iya. Memang harus detail. Oke guys, itu sudah daripada saya. Video yang tajuk tadi itu senjata buatan daripada Indonesia, memang wah semua besar-besar, semua canggih guys. Jadi itu sudah daripada saya. Kita pun sudah tengok semuanya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah guys, subscribe. Yang sudah subscribe itu terima kasih banyak-banyak. Bye bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.